Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Wah, besok dini hari kita akan menjalani partai big match lawan Napoli. Dan big match ini kebetulan banget, Napoli peringkat 1, Inter peringkat 2. Sebenarnya bukan kebetulan ya, karena memang performa Napoli bagus. Performa Inter yang sempat goyang sekarang sudah mulai membaik dengan dua hasil yang menurutku sangat positif. Kita menang 1-0 lawan Arsenal, kemudian lawan Venezia kita menang juga 1-0. So 6 poin dari 2 pertandingan. Kalau Inter bisa meraih 3 poin dari pertandingan lawan Napoli ini, maka ini akan menjadi sebuah kesimpulan yang indah sebelum kita menjalani jeda internasional kan. Oke, tapi sebelum itu aku mau unboxing dulu ini. Alright, kita unboxing dulu guys. Apakah ini? Aku juga lupa karena sudah lama. Alright, nah ada 2 barang. Aku ingat ini adalah sleeve Rock Bros. Rock Bros ini salah satu merek yang aku dengar katanya bagus. So ini adalah sleeve buat kalau naik mobil, karena kalau walaupun kita naik mobil tapi kalau matahari lagi di depan itu kan kita kena terus kan, apalagi kalau perjalanan jauh itu lumayan terasa perih, apalagi kalau naik motor. Kalau naik motor biasanya kita bisa pakai jaket, tapi kadang-kadang kalau panas malas juga pakai jaket kan. Nah, ini aku beli 2 sekalian yang ukuran XL apa L, aku lupa ini. Kayaknya XL sih. Oke, ini dijadiin satu sebenarnya beda ini produknya. Oke, produk pertama ini bagus, bahannya bagus guys. Langsung aja kita pakai. Ini XL kayaknya. Sebelumnya aku beli merek lain itu M dan itu terasa banget agak longgar. Sekarang ini XL mestinya cukup, tidak terasa tekanan di ini. Ya betul, XL ya. Nah, aku pakai satu aja biar mantap. Rasanya adem. Mereknya Rock Bros. Oke, yang satu udah bagus. Kemudian yang satu lagi aku pilih juga yang warna putih. Ini sebenarnya untuk orang yang naik sepeda, tapi kan barang naik sepeda bukan hanya boleh digunakan untuk naik sepeda gitu bro. Kita langsung aja, ini aku juga pakai yang XL juga. Kita coba, kayaknya pas banget XL. Berarti selama ini ukuranku memang harusnya XL, makanya aku pakai mantap. Ada ininya, ini lebih bagus ini. Jadi sampai ke pergelangan juga ketutup. Jadi kembali selama ini aku pakai M itu pantas kekecilan. Mantap. Rock Bros buat kawan-kawan yang suka sepeda atau naik motor biar nggak pakai jaket. Nah, kalau kawan-kawan tertarik dengan barang ini, aku kasih ininya di affiliateku ya. Silahkan dicek. Oke, ini kita singkirkan dulu, baru kita mulai dengan konten kita. Alright, yang pertama aku ambil banyak dari Sempre Inter. Kalau kawan-kawan pingin lihat preview pertandingan, aku sudah ulas kemarin. Nanti aku kasih linknya di akhir ini ya, di akhir video. Itu karena kebetulan kawan-kawan pasti tahu dong, Rangga dari Pinball, dia memang pemerhati Napoli, fans Napoli lumayan garis keras. Enggak sih garis keras, maksudnya dia sangat mengerti dengan Napoli. Aku collab sama dia, silahkan ditonton ya. Itu sebenarnya aku bikin buat ngomla, tapi aku potong bagian previewnya aja, aku tayangin juga di channel ini. Sekarang ini aku akan bacakan berita yang pertama tentang Bisek. Bisek dari orang yang benar-benar tidak diketahui publik, maksudnya pemain yang tidak terkenal, sekarang menjadi simbol dari Inter Milan. Kalau dibilang Bisek simbol dari Inter Milan sih agak lebay ya. Tapi at least kalau kawan-kawan ingat gimana dulu ketika Bisek baru muncul, aku bilang ini pemain murah, 7 juta dicicil 3 kali. Aku sudah lihat beberapa highlight dia, walaupun aku berkali-kali bilang kalau dari highlight itu kita susah untuk menilai pemain itu beneran bagus apa enggak, tapi at least kita bisa lihat level permainan dia. Dan aku bilang waktu itu ini pemain punya potensi yang sangat bagus. Nah, kemudian di musim pertamanya dia beberapa kali dimainkan, aku bilang beberapa kali dia kurang bagus mainnya kan, tapi aku belain kan, ini sudah bagus untuk ukuran pemain muda, 21 tahun apa 20 tahun, kayaknya 20 tahun waktu itu ya.
ini bakalan musim depan dia bakalan lebih sering lagi dapat kesempatan bermain. Dan beneran terbukti. Ini bukan sulap bukan sihir tapi karena memang pemain ini bagus. Ini jackpot banget. Kabarnya di awal musim ini ditawar dia sama apa ya, West Ham apa 30 juta. Aku pernah bahas ini tapi aku lupa West Ham apa Aston Villa ya. Pokoknya Inter menolaknya dengan mentah-mentah. Sekarang kabarnya klub yang sama, aku lupa banget ya, West Ham kayaknya ya. Coba aku lihat, nggak ada di sini. Bahkan sekarang dengan penampilan apik dia lawan Manchester City, kemudian setelah lawan Manchester City aku lupa lawan Milan ya kayaknya. Oh ya, kan dia sempat main dan jelek mainnya kan. Enggak sih jelek, kurang bagus lah intinya. Sebenarnya ini ada apa sih? So kita bisa lihat bahwa pemain ini memang pemain punya masa depan di Inter. Kalau dia mau bertahan di Inter, kalau Inter mau bersabar ya, kasih waktu dan sebagainya, aku yakin dia akan menjadi pilar Inter di masa depan, pilar dengan kelas kebintangan yang sama dengan Bastoni. Jadi bukan sekedar ya main aja, enggak, tapi benar-benar jadi pilar Inter. Itu menurutku loh ya. Oke, masih mumpung kita ngomongin pemain muda, sekarang duo Stankovic, dua-duanya sedang menjalani pinjaman. Tapi yang aku tahu katanya siapa namanya yang kemarin kita lawan itu, Filip Stankovic ini Venezia dia punya hak untuk membeli, tapi hak ini kalau nggak salah dia sudah dibeli, cuman kalau dia degradasi ke Serie B maka Inter boleh buyback dengan angka yang sudah ditetapkan, dan angkanya ini tidak besar. Intinya adalah ini perjanjian yang sudah menguntungkan Inter. Inter sudah memagari pemain ini supaya tidak apa ya, kita tidak kehilangan sia-sia kayak gitu kan. Kemudian Alexander Stankovic juga lagi dipinjamkan di sebuah klub Swiss, apa namanya, aku tadi sudah sempat lihat, Luzern di Switzerland. So far ini sebenarnya belum cukup ini sih, dari berapa 11 pertandingan apa 10 baru nyetak 1 gol 1 assist. Tapi di sini dibilang dua-duanya bersinar. Udah main di liga yang enggak terlalu terkenal, kemudian golnya juga sedikit dan asisnya sedikit. Setahuku sih waktu Alexander ini di tim under 19 dia tuh jadi kapten dan benar-benar jadi andalan di sana. Kalau sekarang bagaimana aku kurang tahu, tapi kalau di artikel ini dia benar-benar diberikan apa ya, review yang bagus gitu. Mungkin kita nggak bisa cuma lihat wah cuma 1 gol, mungkin timnya memang bukan tim yang bagus-bagus banget sehingga dia nggak bisa terlalu banyak, tapi kan kita bisa menilai permainan seorang pemain itu bukan hanya dari golnya aja, bukan dari asisnya aja. Mungkin yang bikin artikel ini ya melihat memang bagus mainnya, kayak Carboni itu waktu di Monza kan sebenarnya gol dan assist dia nggak terlalu banyak, tapi wah ini bagus banget sampai dipanggil ke timnas kan, karena ya permainan dia sehari-hari itu terlihat bagus gitu bro. Nah berikutnya adalah ingat nggak sebelum pertandingan Venezia aku bikin konten yang isinya itu pilih lawan Venezia apa pilih lawan Arsenal, yang intinya adalah pemain inti itu lebih banyak akan dimainkan lawan Venezia atau Arsenal. Karena kalau lawan Arsenal berarti lawan Venezia akan pakai tim cadangan. Kemudian bagaimana dengan Napoli? Waktu itu aku prediksi justru akan lawan Venezia. Inter akan lebih banyak mainkan pemain inti. Bukan hanya karena kalau Arsenal nurunin pemain inti maka mereka akan kelelahan lawan Napoli, tapi karena waktu itu Napoli kan habis dibantai sama Atalanta. Ini adalah sebuah kesempatan besar untuk Inter memperkecil jarak, dan benar waktu itu Inter main habis-habisan pakai pemain inti walaupun akhirnya cuma menang 1-0, tapi tetap sekarang kita cuma selisih 1 poin dengan Napoli di puncak, mereka dengan 25 poin dan Inter 24 poin. So, kalau
dalam pertandingan besok Inter lawan Napoli sudah nggak ada ini lagi, sudah nggak perlu berpikir lagi, wah kita mau cadangan mau rotasi, no, karena habis ini adalah jeda internasional. Dalam hal ini semua pemain inti yang fit itu pasti akan dimainkan. Cuman ada dua keraguan kalau menurut artikel yang barusan aku tunjukkan itu. Satu, Acerbi, karena Acerbi kemarin pada saat lawan Arsenal sebenarnya dia sudah ada di bench tapi nggak dimainin sama Inzaghi. Kemungkinan ya namanya berapa ya, 2 minggu apa 3 minggu dia sudah absen kan. Kita nggak bisa langsung berharap dia baru sembuh dari cedera langsung menggila mainnya kan, terlalu beresiko sehingga Inzaghi nggak mainin. Nah kemudian lawan Napoli ini adalah big match juga, apakah Inzaghi akan berani udah coba aja? Nah ini adalah pertanyaan besar. Kalau menurutku ada kemungkinan Acerbi akan jadi starter. Karena apa? De Vrij kan udah terus-terusan main ini. Jadi daripada memainkan pemain yang kelelahan, mungkin Inzaghi akan memilih untuk memainkan pemain yang sudah sembuh dan sudah lama beristirahat. Menurutku sih kekhawatiran bahwa dia akan nggak bisa langsung nyetel itu wajar-wajar saja. Tapi mengingat Acerbi adalah pemain yang sudah sangat berpengalaman, yang sudah sangat veteran, umur sudah 47, sepertinya dia akan langsung ngeklik aja gitu. Kalau menurut kawan gimana? Mau pilih Acerbi apa De Vrij? Karena walaupun aku bilang begitu, tapi De Vrij kan tampil bagus lawan Arsenal, sangat solid, tidak pernah kalah dalam duel udara, benar-benar jadi pilar di lini pertahanan Inter kemarin ketika lawan Arsenal. Walaupun kalau menurutku ketika lawan Venezia bagus, cuma kayak kita ngeliat kalau Acerbi lebih bagus lagi kayaknya, gitu perasaanku gitu bro. So ini lagi satu di sisi kanan, di wingback kanan, apakah Dumfries yang akan bermain atau Darmian? Karena kemarin tuh Dumfries main bagus banget lawan Arsenal, hampir ngegol di menit-menit awal kan, menit ketiga apa menit berapa itu. Kita mungkin bisa argue, tapi kan Dumfries kelelahan 90 menit. Darmian gimana? Darmian kan main juga di back kiri kan, di wing back kiri, walaupun nantinya si ini main si siapa namanya Di Marco. Cuman kalau nggak salah ingat kan Dumfries main 90 menit ya. So Darmian udah dapat istirahat. Apakah Darmian yang akan dimainkan atau Dumfries? Ini yang masih meragukan. Kalau selain dua pemain itu aku rasa udah pastilah Lautaro dengan Thuram di tengah, Hakan, Barella dan Mkhitaryan. Kemudian di kanan Pavard, di kiri Bastoni, wingback kiri Di Marco. Udah kayaknya kecil sekali kemungkinan bukan pemain yang aku sebutkan barusan itu yang bermain, tapi ya itu dua itu, Acerbi atau De Vrij. Kemudian di wingback kanan Dumfries atau Darmian, itu yang kayaknya masih 50-50 gitu bro. Nah ini ada artikel yang sangat menarik, ada dua artikel yang menarik, sama-sama ditulis oleh Tony Wheeler. Yang pertama ini tentang bagaimana Inter tidak kehilangan Lukaku, ini tentang Lautaro Martinez, ini ketebak dari gambarnya ya. Kemudian yang kedua, Napoli atau apa kok Napoli pelatih Napoli yaitu Conte yang akan face to face menghadapi legacy, warisan yang dia bangun dan dia tinggalkan di Inter Milan. Aku akan pertama bahas dari ini ya, tidak kehilangan Lukaku. Apa yang dibahas di artikel ini adalah sesuatu yang sangat aku setuju banget. Ini agak berkaitan dengan artikel yang satunya, bahwa ini adalah skuad yang fondasinya dibangun oleh Conte. Kemudian pertama kali Lautaro menembus starting 11 Inter itu adalah di masa Conte, karena sebelumnya dia tuh kan masih cadangannya Icardi, kadang-kadang memang diduetkan dengan Icardi, tapi benar-benar dia jadi pemain inti itu adalah zaman Conte dan dia berduet dengan Lukaku. Yang menarik adalah sebenarnya Lautaro walaupun dimasukkan sebagai tim inti, dia itu di sana hadir sebagai dalam tanda kutip pelayannya Lukaku. The main man atau aktor utama dari Inter waktu itu adalah Lukaku. Terbukti di baru Lukaku di Inter dia sudah ngegas, golnya banyak, kemudian jadi top scorer di
musim kedua, bukan top scorer Liga tapi top scorernya Inter di musim kedua Liga Italia kan. Tapi yang menarik adalah apa yang terjadi ketika itu, partnership antara Lautaro dengan Lukaku itu adalah partnership yang seolah-olah orang yang sudah main selama bertahun-tahun bersama. Aku ingat banget, gila ini padahal Lautaro baru saja masuk ke tim inti, Lukaku baru saja join Inter, kok bisa mereka klik banget kan. Apalagi di musim kedua waktu itu aku ingat bahwa duet Lautaro Lukaku adalah duet tersubur dengan jumlah gol, kombinasi gol paling tinggi di Eropa. Aku lupa berapa, totalnya 40 apa berapa itu. Itu luar biasa. Tapi kemudian yang terjadi adalah ketika Lukaku pergi dari Inter ke Chelsea kan, kawan-kawan ingat pastilah 80 juta itu. Kita akan berpikir, waduh gimana nih kita kehilangan pemain utama. Datang Dzeko, banyak yang bilang, aduh Dzeko ini kan udah sisa-sisa aja. Ya harus diakui Dzeko memang tidak terlalu wow ketika di Inter ketika itu. Tapi justru Lautaro yang muncul sebagai, kayak Lukaku hilang, sekarang benar-benar Lautaro muncul sebagai pengganti Lukaku, sebagai goal getter utama Inter. Dan ini juga lagi-lagi terjadi. Kombinasi antara Lautaro dan Dzeko ini kayak kombinasi yang sudah ngeklik banget. Ya terlepas dari Dzeko kan pemain yang sudah sangat berpengalaman. Kalau kawan-kawan ingat gimana Dzeko bermain di Manchester City. Ketika Dzeko di Roma aku nggak terlalu ngikutin, tapi ketika di City aku ingat banget Dzeko adalah goal getter utama tim. Pernah jadi top scorer Liga Inggris kan kalau nggak salah 2 kali apa sekali ya. Tolong di komen kalau ada yang ingat ya. Tapi ternyata ketika dia bermain di Inter, apa yang terjadi? Dzeko jadi playmaking striker. Jadi ini striker rasa playmaker. Justru pundi-pundi gol Lautaro yang benar-benar terus naik. Padahal zaman Lukaku kan dia sekedar, ya kalau pas bukan Lukaku yang ngegol barulah Lautaro yang ngegol kan. Nah itu kemudian Dzeko pergi dari Inter, datanglah Thuram. Kita lagi berpikir, aduh gimana nih Thuram sama Lautaro bakal nyetel. Ternyata nyetel lagi. Dan waktu itu untuk pertama kalinya Lautaro menjadi top scorer di Liga Italia. Ini luar biasa sekali sih menurutku. Aku berkali-kali bilang kawan-kawan yang di sini pasti sudah bosan dengar, itu terus diulang. Lautaro ini sebenarnya bukan tipe striker yang bisa jadi goal getter utama. Musim lalu itu adalah anomali. Karena apa ya? Lautaro itu kan dia sering turun. Dia adalah striker yang sering nge-press pemain, sehingga kalau dibandingkan Haaland atau misalnya Icardi atau Diego Milito, ini kan kayak fox in the box gitu loh. Tipe striker yang benar-benar berpatroli di kotak penalti lawan aja. Sedangkan Lautaro kan turun terus. Apalagi kalau kawan-kawan nonton pertandingan lawan Arsenal, Lautaro ini udah lagi main jadi center midfielder, lagi main jadi wingback, benar-benar sampai turun dia membantu pertahanan. Kok bisa dia nyetak gol? Nah mungkin di musim ini Lautaro kan golnya baru 5, baru mulai kembali ke fitrahnya dia sebagai striker yang bukan, dalam tanda kutip, bukan striker house goal gitu. Ya kebetulan Thuram lagi menyala juga kan. So inti dari apa yang aku bicarakan adalah Inter benar-benar mendapat keuntungan dari penjualan Lukaku 80 juta itu. Kenapa aku bilang mendapat keuntungan? Karena satu, kita dapat duit, tapi yang kedua kita tidak mengalami penurunan kualitas di lini serang. Kalau kawan-kawan ingat bahkan Lukaku pergi, jumlah gol kita waktu musim pertama Inzaghi itu paling banyak di Serie A walaupun kita gagal juara kan. Kemudian kalau musim keduanya kayaknya kita lumayan subur, tapi aku nggak ingat paling banyak apa enggak. Kalau musim ketiga baru aku ingat banget. Gol paling banyak, pertahanan paling sedikit kebobolan. So kita benar-benar kayak duitnya dapet tapi penurunan kualitasnya kita nggak kena gitu loh. Sehingga itulah not missing Lukaku. Kita tidak kehilangan Lukaku sama sekali. Makanya waktu itu ketika Inter lagi-lagi mau minjam Lukaku, aku ya oke-oke aja sih karena kita dapat duit banyak dari penjualan Lukaku waktu itu gitu. Cuman ya yang bikin akhirnya sakit hati kan karena drama dia dengan Juventus itu kan beda lagi kan. Gitu bro, artikel itu isinya kurang lebih membahas hal itu. Nah, yang terakhir sebelum aku tutup,
ini lumayan bagus banget ini artikelnya. Napoli atau pelatih Napoli akan berhadapan face to face dengan tim dengan legasi yang dia bangun dan dia tinggalkan. Ini aku akan banyak terjemahkan karena artikel yang ditulis oleh Tony Wheeler ini menurutku sangat bagus. Rangkaian kata-katanya sangat bagus sehingga ya itulah, kalau kawan-kawan mungkin kurang suka dengan gaya konten yang langsung translating itu bisa ditutup sampai sini aja. Mungkin langsung saja nonton preview pertandingan yang aku bikin kemarin sama Bro Rangga itu. Oke. Nah, di sini ditulis oleh Tony Wheeler, besok malam pelatih Napoli Antonio Conte akan menghadapi tim dengan legasi yang dia bangun dan dia tinggalkan, yaitu Inter Milan. Ini adalah pandangan dari La Repubblica, koran yang berbasis di Roma. Oh, berarti aku malah memuji-muji, bukan Tony Wheeler yang dia cuma menyadur dari La Repubblica aja gitu. Oke, aku lanjutin ya. Conte menghabiskan 2 musim sebagai pelatih Inter. Ini bukanlah periode yang panjang, tapi ini it was characteristic of, maksudnya ini bukan spell yang panjang, maksudnya bukan karir yang panjang di dalam satu klub, tapi memang begitulah karakteristiknya Conte, pelatih yang temperamental, yang ya cepat pergi dari sebuah klub begitu ada ketidakcocokan, mungkin itu yang dimaksud. Nah, kemudian Conte menikmati kesuksesan besar dengan tim seperti Juventus dan Chelsea sebelumnya, tapi mereka meninggalkan mereka setelah 3 atau 4 musim. Nah, kemudian ini hampir menjadi cerita yang identik di Inter. Conte bergabung bersama Nerazzurri saat mereka menjalani periode pertumbuhan. Saat Inter sebelumnya dark eranya ya, tapi kemudian perlahan-lahan Inter memperbaiki diri semakin bagus, tapi kemudian Conte mengakselerasikan pertumbuhan ini secara sangat pesat. Setelah finish di posisi kedua di Serie A dan mencapai final Liga Eropa di musim pertamanya di klub, Conte pada akhirnya memimpin Inter menuju Scudetto pertama mereka setelah lebih dari 10 tahun di musim kedua dia. Nah, kemudian keputusan Conte untuk meninggalkan Inter tepat setelah Scudetto itu adalah hasil dari masalah yang terjadi di balik layar, terutama secara keuangan, masalah finansial. Ini kayaknya kita sudah sama-sama tahu, aku akan skip sedikit. Nah, waktu itu memang ada COVID, sehingga tema yang terjadi ketika itu adalah Nerazzurri atau Inter akan menjual beberapa bintangnya untuk mengatasi masalah keuangan ini. Waktu itu yang dijual adalah Hakimi dan Lukaku yang sama-sama dijual dengan harga sangat besar. Nah, kemudian Inzaghi lah yang mengambil alih dari Conte. Mantan pelatih Lazio ini bermain dengan formasi yang sama, yaitu 3-5-2, tapi memiliki attitude yang sangat berbeda dan filosofi yang sangat berbeda secara taktis. Periode penyesuaian ini juga bukanlah periode yang terjadi secara instan. Inter gagal mempertahankan Serie A title atau title Serie A-nya di musim pertama Inzaghi. Ini mungkin gara-gara kurangnya kekuatan mental seperti yang mereka miliki ketika di zaman Conte. Ini adalah pernyataan yang aku nggak setuju, tapi bukan waktunya buat mengomentari ini, aku mau ini kan sampaikan aja ya. Nah, kemudian Inzaghi telah membawa Inter ke depan seiring berjalannya musim, dan kini dia telah melewati Conte dalam hal lamanya melatih dan juga trofi yang diraih. Conte kan cuma dapat satu trofi, yaitu Scudetto aja, sedangkan Inzaghi itu dia 3 musim di Inter 6 trofi, 2 trofi setiap musim. Nah, namun tetap saja jejak fingerprint itu apa sih bahasa Indonesia, kok
mendadak aku lupa. Sidik jari. Jejak sidik jari Conte masih ada di Inter. Adalah pelatih 54 tahun ini yang membangun core atau inti dari skuad Inter dengan pemain seperti Barella dan Alessandro Bastoni. Dia juga pelatih yang pertama kali membuat Lautaro Martinez sebagai starter reguler. Nah, tadi aku kan sempat bahas juga ya. Pada akhirnya Conte memutuskan untuk meninggalkan Inter. Dia mengalami petualangan yang campur aduk, tinggi rendah atau naik turun di Spurs di Premier League. Nah, sekarang pemain pelatih berusia 54 tahun ini berada di Napoli. Dia membawa Napoli berada di top of the table, di puncak klasemen setelah menjalani awal yang sangat positif di campaign musim ini. Tapi tepat di belakang Conte itu ada Inter. Dan besok kedua tim ini akan bertemu. Previewnya mantap sekali. Dan pelatih Napoli ini akan berharap bahwa dia tidak menyesal telah meninggalkan fondasinya kepada Inzaghi. Dan pada saat peluit berakhir, bukan Inter yang merayakan kemenangan di San Siro gitu bro. So ini adalah preview tapi dengan bahasa yang agak-agak agak-agak pujangga dikit lah gitu. Nah, aku nggak akan banyak membahas review ya. Mungkin aku akan bahas sedikit tentang 5 pertemuan terakhir antara Inter dan Napoli. Itu aku tadi sudah sempat lihat bahwa Inter kalah 1 kali, seri 1 kali, menang 3 kali, yaitu seri kemarin di musim lalu lawan Napoli. Ini pas Inter sudah hampir juara kayaknya kalau aku nggak salah ingat, maka Inter waktu itu tidak terlalu ngotot. Kemudian 0-1 lawan Inter di Supercoppa. Ini siapa yang ngegol ya? Alexis Sanchez siapa aku lupa banget ini. Gol semata wayang ini, aduh lupa. Di Arab. Tolong diingatkan kalau ada yang ingat. Kemudian kita ngebantai Napoli 3-0. Tapi kemudian di musim sebelumnya Inter dibantai 3-1 oleh Napoli. Dan di pertemuan pertama di musim yang sama, Inter yang menang 1-0 lawan Napoli. Kalau 5 pertandingan terakhir Inter itu menang seri. Ini serinya lawan Juventus yang 4-0 itu, kemudian menang. Menang ini lawan Empoli, kemudian lawan apa lagi ini? Venezia, baru terus kemudian Arsenal. Sedangkan 5 pertandingan terakhir Napoli adalah menang, kalah lawan Atalanta di mana mereka dibantai 3-0. Oke, kalau ini prediksi dari bola.net ya, ini bukan prediksiku. Inter menang 1-0 lawan Napoli. Nah, aku ketika Conte pegang Inter aku nggak terlalu ngikutin Lazio ya. Ada yang komentar bahwa Conte pas pegang Inter pun sering kesulitan lawan Lazio, yang artinya kayak Inter lawan Atalanta gitu loh. Filosofi antara dua pelatih ini mungkin kayak memang nggak matching, di mana Conte nggak cocok sama Gasperini, sekaligus juga dia nggak cocok sama Inzaghi. Semoga kan itu yang kita harapkan kan, semoga beneran nggak cocok dan Inter bisa menang. Kalau kita bisa menang lawan Napoli, maka kita akan menyalipnya 24 tambah 3 jadi 7, sementara mereka tetap 25, berarti kita akan punya selisih 2 poin. Juventus itu kemarin sudah menang lawan apa ya? Kok lupa aku. Juventus lawan pokoknya menang mereka 2-0. Yildiz mainnya bagus banget. Kemudian Atalanta belum bermain. Milan seri. Sorry. Oh ya benar, Milan kan memang satu pertandingan belum dimainkan, dia lawan Bologna. So aku berharap Inter akan benar-benar habis-habisan, nggak peduli kalau kram lah, kalau udah sampai nggak bisa jalan baru dibawa keluar lapangan, baru diganti. Tapi selama masih bisa berdiri, selama masih bisa bernafas, tolong semoga Inter benar-benar main habis-habisan. Karena seperti yang aku bilang ketika Inter sebelum lawan Venezia sama, ini adalah kesempatan terbaik buat Inter menyalip Napoli. Akan sangat susah berharap Napoli bisa kepleset lagi dengan mereka tidak bermain di luar Serie A, kecuali kan Coppa Italia aja kan. Mereka nggak bermain di Liga Champion. Inter bermain di Liga Champion. Inter masih ada kalau nggak salah 4 pertandingan lagi ya. Kan Inter sudah
lawan City, kemudian Young Boys, kemudian apa lagi ya? Red Star Belgrade, Arsenal. Berarti ya betul 4 pertandingan lagi kan, 8 pertandingan di penyisihan. So masih ada 4 pertandingan, itu pertandingan yang nyempil-nyempil di pertengahan minggu yang akan benar-benar bikin Inter kelelahan di akhir pekan, sedangkan Napoli enggak. So gimana pun caranya, asalkan enggak pakai Calciopoli loh ya, Inter harus menang. Aku menduga ini Inter akan tampil balance, tidak seperti Inter menghadapi Juventus, tapi lebih ke balance. Napoli seperti biasa aku ngelihat mereka akan bermain cenderung bertahan. Inter nggak akan habis-habisan nyerang, karena kalau ya kita bukan Atalanta yang nggak peduli siapa lawannya, mereka akan mainnya habis-habisan nyerang terus. Ya kadang menang, kadang ketika lawan Inter kan mereka kebantai 4-0, tapi ketika lawan Napoli mereka ngebantai 3-0. Tapi aku rasa Inzaghi adalah tipe pelatih yang akan mengubah tacticality, skema permainan dia tergantung tim yang dilawan. Kita nggak kayak Atalanta yang pokoknya serang, apapun hasilnya pokoknya yang penting kita serang gitu. Nggak. Inzaghi lebih ke kalau dia gini kita mainnya kayak gini gitu sih bro. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa besok pagi jam 3.45 kita live reaction. Jangan lupa kita nonton sama-sama, ribut sama-sama, semoga kita menang. Oke, ciao guys, sampai jumpa.